Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Mencuri sapi di kawasan Transmigrasi Merauke, 3 orang dibekuk polisi. Mabuk dan robek bendera merah putih di Mimika, 5 pemuda diringkus polisi. Meriahkan HUT kemerdekaan, ribuan pelajar ikut karnaval budaya di Merauke. Polisi menangkap komplotan pelaku pencurian sapi di Merauke. Dalam aksinya, mereka tidak hanya mencuri, tetapi juga menjual daging hasil curian hingga keluar daerah dengan harga berlipat. Polisi meringkus DT berusia 19 tahun di tempat persembunyiannya di Kampung Wayan. DT berperan sebagai sopir yang mengangkut daging sapi hasil curian. Selain itu, polisi juga menangkap AN yang bertindak sebagai eksekutor pencurian, serta seorang ibu muda berinisial R. R diduga menjadi penadah daging curian sekaligus pemasok dana bagi pelaku untuk menjalankan aksinya. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menjelaskan, daging hasil curian dijual kepada R seharga Rp60.000 per kilogram, lalu dipasarkan keluar Merauke seperti Jaya Wijaya, Wamena, dan Timika dengan harga hingga Rp250.000 per kilogram. Untuk tersangka DT, ini driver yang sudah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian dengan sasaran hewan ternak, yakni sapi. Dilakukan pada tanggal 27 Juli, 29 Juli, dan 30 Juli. Ini di TKP yang berbeda-beda, namun masih berdekatan. Untuk tersangka yang berinisial AN, ini perannya sebagai eksekutor. Dari barang bukti yang kita amankan ini, sebagai eksekutor. Nah, untuk tersangka R, yang ini perannya memfasilitasi dengan kendaraan miliknya, dan menjual sapi keluar daerah Merauke ini. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena diduga melibatkan pelaku lain. Dari Merauke, Muhammad Ridwan melaporkan. Lima pemuda di Timika, Papua Tengah diringkus polisi usai terlibat keributan, melakukan pengerusakan hingga merobek bendera merah putih pada hari Senin. Mereka ditangkap setelah aksi pengerusakan yang berujung perobekan bendera merah putih di Jalan SP2 Mimika. Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Rian Oktaria menjelaskan, sekelompok pemuda tersebut menggelar pesta minuman keras, lalu merusak pos penjagaan keamanan. Aksi itu memicu laporan warga dan langsung direspon aparat kepolisian. Saat tiba di lokasi, petugas mendapat perlawanan dari para pelaku, bahkan kaca mobil patroli Polres Mimika dirusak. Perlawanan berlangsung cukup lama, hingga aparat terpaksa melumpuhkan 2 orang dengan timah panas. 5 pemuda masih diperiksa polisi. Itu dari berkumpul massa dan mengadakan satu pesta-pesta kecil, dan mungkin terjadi ribut, dan pada saat petugas datang, mereka mungkin merasa terancam atau ketakutan, dan mereka mencoba untuk melawan petugas dan akhirnya melakukan pengerusakan juga ke mobil perintis. Kejadian perobeknya bendera itu sudah kita dalami. Itu ada 1 orang yang dia juga mengakui dia juga ikut dalam pengerusakan.
Polisi mengimbau warga tidak mengganggu ketertiban umum saat mengonsumsi minuman keras. Warga juga diimbau berperan aktif menjaga keamanan di wilayah masing-masing. Dari Mimika Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Menjelang perayaan HUT kemerdekaan, polisi di Merauke, Papua Selatan melakukan razia minuman keras di sejumlah tempat rawan agar perayaan HUT kemerdekaan berjalan aman dan tertib. Dalam razia tersebut, polisi menyita ratusan liter minuman keras jenis Sopi di 3 lokasi di Merauke. Dalam operasi ini, polisi juga meringkus seorang terduga pemilik minuman keras. Ini juga menjelang 17 Agustus, jadi bukan saja minuman ini saja, lokal saja yang kita operasi, tapi kita juga tetap melakukan razia terhadap peredaran minuman yang ilegal juga. Jadi mungkin himbauan kami kepada masyarakat bahwa ini kegiatan ini menjelang 17 Agustus. Jadi bukan kegiatan ini kami laksanakan setiap pagi, tapi kami lebih rutin tiap malam. Setiap malam karena mereka lebih banyak, masyarakat di sini lebih banyak mengkonsumsi di malam hari. Nah, kemudian mereka mengkonsumsi, kemudian ya timbullah tindak pidana, bisa saja tindak pidana pembunuhan, kemudian kekerasan dan segala macam. Karena ketika kita melakukan penekanan terhadap pembongkaran atau penggeledahan produksi ini, ya kemarin 1 minggu kita laksanakan kegiatan operasi dan tingkat kriminal agak menurun. Jadi berarti kita bisa melihat bahwa berarti tindak pidana kriminal ini ya bisa salah satu berdampak daripada mengkonsumsi miras ini. Sementara itu di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, aparat kepolisian juga meningkatkan patroli di sejumlah daerah rawan. Polres Mimika juga mengimbau warga dan tokoh masyarakat untuk menjaga keamanan kota Timika. Polres Mimika kita siap mendukung untuk seluruh kegiatan rangkaian dari Kabupaten Mimika, khususnya untuk kegiatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Adapun rencana kegiatan tersebut sudah dimulai kemarin. Jadi untuk wilayah terpencil kita sudah perintahkan untuk seluruh polsek, kapolsek agar selalu mewaspadai atau menjaga situasi Kamtibmas di wilayah masing-masing untuk khususnya menjelang kegiatan atau Hari Kemerdekaan RI 80. Sampai dengan detik ini, alhamdulillah masih kondusif, tidak ada ancaman terkait dengan menjelang kegiatan Hari Kemerdekaan. Polri mengimbau warga bersama polisi menjaga keamanan dan berharap perayaan HUT kemerdekaan berlangsung aman dan tertib. Muhammad Ridwan dan Igobat Momolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Sejumlah warga mendatangi terminal Pelabuhan Merauke pada hari Selasa. Kedatangan warga sekitar Pelabuhan Merauke bukan untuk berangkat, namun untuk membeli 9 bahan pokok. Sembako sengaja dijual murah oleh Polres Merauke yang bekerja sama dengan Bulog Merauke. Kali ini pasar murah menyasar ke tenaga kerja bongkar muat pelabuhan yang sehari-hari beraktivitas di sekitar terminal penumpang Pelabuhan Yosudarso. Pasar murah ini menjual berbagai bahan pangan, antara lain beras SPHP kemasan 5 kg seharga Rp67.000, minyak goreng Rp18.000 per liter, dan gula Rp20.000 per kilogram. Kami saat ini melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah. Adapun untuk item yang dijual adalah beras, kemudian minyak goreng, dan gula. Ya, adapun diharapkan dengan adanya kegiatan ini bisa menjaga kestabilan harga pangan dan turut serta membantu masyarakat dalam memperoleh harga pangan yang harganya terjangkau. Polri berharap kegiatan pasar murah ini bisa meringankan beban ekonomi masyarakat tidak mampu, khususnya bagi buruh bongkar muat pelabuhan yang penghasilannya pas-pasan. Dari Merauke, Papua Selatan, Muhammad Ridwan melaporkan. Yang penting bisa